Sewaktu-waktu saya merasa hidup ini tidak adil, tapi ketika saya bertanya kepada guru saya, kenapa hidup ini gak adil? Tapi guru saya menjawab, pasti semua orang itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya dengan kekurangan seperti ini pasti ada kelebihannya. Di balik kekurangan saya seperti ini, pasti ada kelebihan yang tersembunyi. Pemirsa Hasanah, seperti inilah cara Cahya berjalan. Sakit polio yang diderita sejak umurnya baru 1 tahun membuat Cahya tak bisa berjalan seperti remaja pada umumnya. Setiap hari, Cahya membawa kue yang dibuat oleh ibunya dan dijajakannya di sekolah. Terkadang, rasa lelah yang dirasakan kaki kecilnya membuat ia harus berhenti di sembarang tempat untuk mengumpulkan kembali tenaganya demi berjalan ke sekolah. Di saat seperti itu, Cahya menemukan cara dengan menyilangkan telapak kakinya agar dia bisa tahan untuk berdiri dalam beberapa saat. Seringkali teman sekolahnya membantu Cahya pergi ke sekolah dengan naik motor. Meski demikian, Cahya tak bisa dibonceng sendiri. Harus ada orang yang memegang dia dari belakang karena tulang punggungnya tak sanggup menahan beban ketika dibonceng. Cahya tak pernah mengeluh. Sakit yang tak pernah terobati itu melatih dia tersenyum dalam sedih yang dia alami. Tapi Cahya tak berbeda dengan remaja seumurannya. Keinginan untuk bermain dengan normal atau sekedar bisa menaiki motor juga sering memenuhi benak Cahya. Tapi keinginan tinggallah keinginan. Kondisi ayahnya yang juga mengiris hati membuat Cahya tak kuasa meminta sesuatu pun pada ayahnya. Ya, sang ayah, Yaya, mengidap kebutaan sejak 8 tahun silam. Bahkan Cahya tak jarang menghadapi ejekan-ejekan temannya dengan kondisi yang ia alami. Diejeknya, kalau bahasa Sundanya ya jalannya kayak bebek gitu. Gua geol ya. Kalau ngehina bapak ya gak bisa ngelihat gitu. Ya terkadang saya merasa marah, tapi saya mau melawan, tapi dengan keadaan saya seperti ini saya diam saja. Misalnya diejek di lapangan sampai ke rumah nangis, curhat ke bapak sambil nangis. Ya sabar aja gitu. Ini cobaan dari Allah. Cahya yang seharusnya dirawat oleh ayahnya kini berbalik merawat orang tuanya. Setiap pulang sekolah di hari Jumat, Cahyalah yang membimbing ayahnya untuk salat Jumat di masjid kampung mereka. Jika Cahya lelah, tongkat ayahnya dijadikan pegangan agar Cahya tak terjatuh ketika berdiri. Cahya ingin menunaikan salat sunnah bersama ayahnya. Ketika salat, kondisi yang tak kalah menyedihkan juga selalu dialami oleh Cahya. Beberapa saat setelah sang ayah mengimami dan membaca Al-Fatihah, Cahya sudah tak kuat untuk berdiri. Kakinya lemas, tangannya pun gemetaran. Setelah sujud, Cahya tak lagi mampu berdiri. Tapi Cahya tak pernah menghentikan salatnya. Dia melanjutkannya sambil duduk. 5 kali sehari, Cahya mengalami hal serupa ketika salat. Sungguh ujian maha dahsyat untuk seorang bocah 14 tahun ini. Kondisi serupa juga dialami Lena sang adik. Hari-harinya kini diisi hanya dengan lamunan, angan dan harapan agar dia bisa sejenak keluar dari rumah untuk sekedar bermain ataupun mengaji. Lena terkena sakit di bagian panggul yang membuat dia tak mampu berjalan, bahkan berdiri secara normal. Setengah tubuhnya nyaris lumpuh. Gadis remaja 12 tahun ini baru saja lulus SD. Tapi dia tak mau melanjutkan sekolahnya, bukan karena biaya atau yang lain, tapi semata-mata dia tak sanggup menghadapi ejekan teman-temannya di sekolah. Pengen sekolah, takut gak kuat mental. Ayahnya buta. Jalannya kayak gini.
Salah satu yang menguatkan Lena adalah dia masih punya beberapa teman yang peduli dengannya. Bahkan mereka tak segan-segan menggendong Lena ke musola tempat mereka biasa mengaji. Di jalan sempit, Putri, temannya, harus susah payah menggendong Lena semata agar Lena bisa mengaji bareng di musola. Yaya sendiri sebagai sang ayah tak mampu berbuat banyak untuk keluarganya. Kebutaan tiba-tiba yang menimpa dirinya di tahun 2011 membuat dirinya tak lagi bisa menjadi penopang keluarganya. Kini, Yaya hanya menyibukkan dirinya dengan sisa keahlian yang ia miliki. Kemampuannya merakit barang elektronik dia salurkan untuk membuat alat terapi listrik sederhana. Terkadang, ada orang yang memakai jasa terapi listrik tersebut. Tapi tentu saja hal itu tak bisa diharapkan untuk menjadi pemasukan keluarga. Jika demikian, Yaya akan menerapi kaki dan tangan Cahya sekedar untuk melemaskan otot-otot Cahya yang tak kunjung membaik. Yaya sendiri kini hanya bisa pasrah. Dia tak lagi menunggu dan berharap apapun, meski tentu asa untuk anak-anaknya terus dinyalakan. Yang saya tungguin cuma ul khatimah, mendapat ridho Allah, mendapat ikhlas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya tungguin, harapin istri, anak-anak pada sehat, pada soleh, anak-anak saya. Sosok Cahya, Yaya, dan Lena seolah menjadi tamparan bagi kita umat muslim yang masih diberkahi kesehatan fisik dan jasmani. Dalam segala kekurangannya, keterbatasannya, mereka tetap melangkah ke masjid, mengagungkan nama Allah dan menjalankan kewajibannya. Islam sebagai agama yang penuh dengan rahmat memberikan perhatian besar terhadap semua jenis individu masyarakat. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan cacat fisik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Yusuf ayat 90. Wallahu a'lam.